Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadil qail. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ala alihi wa sahbihi muallimin ulumihi littabi'in amma ba'd. Falamma ta'ala bi kabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Islam semoga dan selalu senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa barik alaihi. Sama sekalian masih melanjutkan pembahasan tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat daripada surah Al-Isra, ayat pertama berkaitan dengan asbabun nuzul ayat tersebut, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan peristiwa tersebut, maka ahli Makkah, penduduk Makkah, wabil khusus para pembesar kaum Quraisy, yaitu wakazzabuhu, mengkhianati atau tidak mempercayai Rasulullah atas peristiwa tersebut. Anzalahullah, Allah menurunkan ayat tersebut tasdiqan li nabiyhi, dalam rangka untuk membenarkan nabinya. Yang namanya kekasih dikhianatin orang, disakitin, dibully, tentu nggak akan terima. Kita kalau ada keluarga, anak, istri dihina, caci maki oleh orang, makanya kalau kita mohon maaf, kalau kita mau membenci seseorang ke siapapun, dipikir-pikir ulang. Karena nanti urusannya bukan hanya sama si korban saja, tapi nanti urusannya sama anak, istri, dan keluarga besarnya, berikut dengan teman-temannya dan lain sebagainya. Ini yang tidak dipikirkan oleh orang-orang Quraisy ketika dia dengan seenaknya menghina Nabi, menghina Rasulullah. Dia tidak berpikir bahwa bukan hanya nabinya saja yang dihina, tapi yang sakit hati adalah keluarga besarnya. Terlebih biasanya kalau yang kita jadikan korban ini memiliki keluarga besar, berlatar belakang orang-orang besar misalkan. Tapi jauh itu, kita harus takut pada Tuhan. Sebelum kita membenci seseorang, itu kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya turun murka Allah, orang tersebut berdoa di tengah kegelapan malam, di tengah sunyinya malam, rintik hujan, dia berdoa kepada Allah. Takutnya itu yang dituju adalah kita, yang disebut adalah nama kita, dengan doa yang tidak baik takutnya. Ini Allah menurunkan ayat ini untuk membenarkan nabinya. Wa qala budanna safi lima wasala nabi sallallahu alaihi wasallam ila darajatil aliyat wal maratibir rafi'ah. Auhallahu ta'ala ilaihi ya Muhammad bimada asyrafuka, qala alaihi salatu wassalam tasharrafani bi an tunsibani ila nafsika bil ubudiyah. Fa anzalallahu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Imam Burhan An-Nasafi menyampaikan ketika Nabi sampai kepada derajat yang paling tinggi, wal maratibir rafi'ah, kepada tingkatan tertinggi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad bimada asyrafuka,
ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kenapa kau sampai sini, sampai semulia ini? Beliau menjawab, tasyarrafani bi an tunsibani ila nafsika bil ubudiyah. Beliau menjawab, engkau muliakan saya ya Allah karena engkau menjadikan kami sebagai manusia yang beribadah, masuk ke dalam kategori bil ubudiyah, makhluk yang ditugaskan untuk menyembah. Itu karena kemuliaannya. Jadi kalau ditanya, kok jenengan bisa sampai sesukses ini, jawabannya nggak usah, oh saya macam-macam. Jawab saja, karena saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya adalah seorang hamba. Jadi nggak usah jawab, belum ditanya resepnya, belum ditanya kiat-kiatnya, udah macam-macam jawabannya. Wah, ini karena saya orangnya begini, nggak usah. Jawaban utama adalah karena saya adalah hamba Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fanzalallahu ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maka dalam ayat tersebut yang disebutkan adalah abdun, hamba. Sebelum menyebut dengan nabi, rasul dan gelar-gelar yang lainnya di belakangnya, yang pertama kali disebutkan adalah abdun, hambanya. Baiknya mas kalian, yang berikutnya ini pagi ini. Adapun sebab-sebab Isra Mi'raj, di antaranya di sini dikisahkan. Tadi sudah close yang pertama. Yang pertama, yang berikutnya adalah amma sababul Isra Mi'raj fa huwa anna al-ardha iftakharat 'ala as-samawat. Dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Ini populer sekali. Bang Mu'alam ini tidak disebutkan riwayatnya atau qala siapa. Coba untuk pengetahuan kita. Wa amma sababul mi'raj fa huwa anna al-ardha iftakharat 'ala as-sama. Yang melatar belakangi di mi'rajkannya Nabi, tentu yang paling utama karena pengen atau karena mau ditugaskannya manusia untuk menjalankan perintah ibadah. Di antaranya banyak sekali ya. Karena diperjumpakannya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul di mi'rajkan di langit dalam rangka untuk menghibur beliau, karena saat itu terjadi di Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun di mana Rasulullah ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Kemudian banyak sekali di antaranya pengen membuktikan bahwa kehidupan itu bukan hanya di bumi saja, di langit juga banyak kehidupan yang beraneka macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ayatnya kan linuriyahu min ayatina, Allah pengen menunjukkan kebesaran Allah yang ada di langit. Kalau selama ini kita kan masih wisata area bumi saja kan. Wisatanya Rasulullah sudah masuk ranah wisata langit. Linuriyahu min ayatina, Allah akan menunjukkan betapa besarnya ayat-ayat Allah yang ada di atas. Bukan hanya kita paling terbang memakai pesawat, paling jauh ya segitu ukurannya. Ukuran pesawat lah ya, tidak sampai menembus langit. Nah ini, nah di antara mi'rajnya Nabi, dinaikkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini disebutkan faqalatil ardu ana khairum minka. Rupanya ada perdebatan antara langit dan bumi. Bumi mengatakan ana khairum minka. Pada saatnya nanti di hari kiamat, bumi dan langit akan dipertemukan kembali. Dan bumi itu ketika sebelum mi'raj, bumi menyampaikan kepada langit, ana khairum minka, saya lebih baik daripada engkau wahai langit. Karena mereka sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama memiliki kelebihan. Kita juga sama. Ada orang kelebihannya di macam-macam. Ada kelebihannya dia cerdas, ada kelebihannya dia memiliki macam-macam. Tapi kita nggak bisa merasa bahwa kita adalah yang terbaik. Sekali lagi, kita tidak boleh merasa bahwa kita lebih baik dari yang lain. Seburuk apapun
itu pasti seseorang memiliki kelebihan. Sebaik apapun pasti orang memiliki kelemahan. Jadi jangan pernah, contoh misalkan gini aja, kita mengatakan wah kayak gini aja nggak bisa sih. Mungkin bidangnya bukan itu, mungkin bidangnya lain. Kita mungkin membidangi hal itu, tapi kita nggak bisa menyamakan orang lain. Oh kayak gini nggak bisa, orang ini gampang, urusan gampang bagi yang bisa. Tapi di hal lain, di perkara lain, orang itu akan memiliki kelebihan melebihi kita. Jadi kita nggak bisa memukul rata orang itu dengan takaran kita bahwa orang itu nggak bisa, bodoh dia misalkan, atau bahasa kasar goblok dia, nggak bisa apa-apa dia. Bukan nggak bisa apa-apa. Jangankan manusia, wong barang apapun, makhluk manapun yang Allah ciptakan tidak akan sia-sia. Subhanallah, khalaqta hadza batila. Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang sia-sia. Bahkan makhluk yang kita paling menjijikkan sekalipun itu ada manfaatnya. Jadi jangan pernah merasa bahwa menganggap manusia itu sebagai orang yang nggak berguna, orang yang nggak bisa apa-apa. Jangan salah. Justru orang yang mengatakan begitu, kemungkinannya dia yang tidak memiliki kelebihan yang istilahnya spesial ya. Ana khairum min kali anna Allah Ta'ala zayyinani bil bilad wal bihar wal anhar wal asyjar wal jibal wa ghairiha. Bumi mengatakan, wahai langit, saya lebih unggul daripada kau. Allah ciptakan saya, zayyinuni, dengan menghiasi saya, bil bilad, dengan benua-benua, negara-negara, wal bihar, dan lautan, samudera yang membentang begitu luasnya, wal anhar, sungai-sungai yang mengalir, wal asyjar, pepohonan, hutan-hutan begitu rimbunnya menjadi napas dunia, wal jibal, dan yang tentunya pegunungan. Bumi itu indah karena memang adanya seperti tadi, ada negara-negara, ada lautan, ada sungai-sungai yang mengalir, ada pepohonan, ada gunung-gunung yang menghiasinya. Kalau bumi itu terhampar begitu saja, katakanlah hanya padang pasir sepanjang atau sejauh bumi, maka kurang bagus ya. Makanya wajar ketika bumi mengatakan bahwa Allah menghiasi saya dengan berbagai macam hal tersebut, sehingga membuat saya ini merasa sangat indah sekali. Wa qala sama ana khairum min kali anna syamsa wal qamar wal kawakib wal aflaq wal buruj wal arsh wal kursi wal jannah fiyya. Langit mengatakan, baru segitu, saya justru lebih baik daripada kau bumi. Lianna syamsa wal qamar, karena sungguhnya matahari, rembulan, wal kawakib, dan bintang-bintang, wal aflaq, dan kata surya. Kata surya segala macam ada di saya, ada di langit. Wal arsh, bahkan arshnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gini sampaikan begitu ya. Wal kursi, arsh, kursi, arsh singgasana, ada kursi kerajaan. Wal jannah, dan surga, fiyya, ada di dalam saya. Perdebatan ini tidak selesai sampai di sini. Bumi masih mengatakan fi baitin yazuruhu wa yatufu bihil anbiya wal mursalun wal auliya wal mu'minuna ammah. Di saya lebih ada lagi, ada Ka'bah, Baitullah, fil baiti yazuruhu wa yatufu bihil anbiya. Di situ dibuat tawaf para nabi, para rasul, para wali-walinya Allah, dan orang-orang mukmin ammah khususnya, mereka tawaf di situ. Ada di kota Mekah, tepatnya Ka'bah namanya, Baitullah sebutannya. Masih nggak mau ngalah lagi langit. Wa qalatis sama fil baitil ma'mur. Di kami juga ada yang semacam Ka'bah. Di situ namanya Baitul Ma'mur, bukan Baitullah, tapi Baitul Ma'mur. Yatufu bihi malaikatus samawat. Rupanya di langit juga ada semacam Ka'bah, namanya Baitul Ma'mur. Ini yang tawaf para malaikat. Jadi malaikat juga tawaf, Pak. Kalau manusia itu tawaf di bumi, di Mekah, Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, di langit malaikat itu tawaf mengelilingi, namanya Baitul Ma'mur. Seluruh penduduk langit itu tawafnya di situ.
Makanya Ummu Alam katanya amalan-amalan bumi itu sebagian besarnya adalah mengadopsi dari amalan langit, termasuk diantaranya salat kita. Ketika Nabi Isra Mi'raj itu, Nabi melihat para malaikat yang khusus untuk bertakbir sepanjang penciptaannya. Ada yang sujud, ruku terus, ada yang sujud terus, dan seterusnya. Sampai kemudian dirangkai itu seperti gerakan kita sholat yang seperti sekarang kita lakukan, oleh-oleh daripada wisata langit tersebut. Lantas selain menyampaikan wafil jannati allati hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin, ma'wa arwahil anbiya wal mursalin wa arwahil auliya was solihin. Enggak sampai di situ, kami punya Baitul Ma'mur yang dibuat tawaf para malaikat. Dan di surga itu hiya ma'wa arwahil anbiya wal mursalin. Di surga kami, ada di tempat kami surga, itu menjadi tempat ruh-ruhnya para nabi dan para rasul. Warwahil auliya wassolihin, dan arwahnya para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, wassolihin, dan orang-orang solih. Ruhnya di sana, jasadnya boleh di bumi, tapi ruhnya ada di surga. Allah tempatkan spesial di sana. Dan ini pernyataan bumi yang terakhir ini yang membuat langit tidak lagi bisa menjawab. Wa qalakil ardu inna sayyidal mursalin wa khatimin nabiyyin wa habiba rabbil alamin wa afdal mawjudati alaihi akmalak tahiyat wa dhanna fi wa kana fiya wa ajriya syari'atahu alayya. Pernyataan pamungkas dari bumi menyampaikan inna sayyidal mursalin, sesungguhnya pemimpin seluruh para rasul. Kalau tadi langit mengatakan bahwa ruhnya para nabi, para rasul, sekarang bumi menyampaikan sesungguhnya pemimpin para nabi, para rasul, penutup para nabi, wa habibur rabbil alamin, dan kekasihnya Allah, Tuhan semesta alam, wa abdul mawjudati alaihi akmalak tahiyat, dan paling utama-utama makhluk yang Allah ciptakan dalam wujudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akmalut tahiyat, penghormatan yang sempurna, yang maksimal untuk beliau. Wa tanafiyya, beliau ada di atas kami di bumi. Bahkan wa ajra syari'atahu alayya, wa ajra syari'atuhu alayya, bahkan syariatnya berlaku di atas bumi, bukan di atas langit. Inilah pernyataan bumi. Dengan begitu bangganya mengatakan bahwa pemimpin para nabi, para rasul, pemungkas para nabi, para rasul, dan makhluk termulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, ada di atasku. Syariatnya diberlakukan di atas bumi. Ketika mendengarkan hal ini, falamma sami'atis sama hada ajazat wa sakatat anil jawab wa tawajjahat ila Allah faqalat ilahi anta tujibul muttar idza da'at wa ana jastu anil jawabil ardi fa as'aluka an tus'ida Muhammadan ilayya fa tashrafu bihi kama tasharrafatil ardu bi jamarihi wa aftakhartu bihil ardu wa aftakharat bihil ardu fa ajaba da'wataha wa Allah ta'ala ila Jibril alaihi salatu wassalam fil lailati sabiah wal ishrin min Rajab. Sehingga ini saya closing ya setelah ini. Setelah mendengarkan ini, langit mengatakan falamma sami'at, ketika mendengarkannya, hada ajazat wa sakatat, udah terdiam dia, enggak lagi ada perdebatan lagi di antara langit dan bumi. Karena udah enggak bisa jawab apa lagi. Itu artinya kenapa? Nabi Muhammad diakui baik di langit maupun di bumi itu sebagai makhluk termulia. Dan syariatnya adalah syariat terbaik sepanjang sejarah peradaban manusia, sepanjang sejarah diciptakannya manusia, syariatnya Rasulullah adalah syariat terbaik. Maka nggak berani kita. Jangankan kita, langit saja nggak berani ketika mendengarkan kemuliaan Nabi Muhammad dan syariatnya yang diberlakukan di atas bumi. Maka saat itu juga langit menyampaikan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, faqala ilahi, ya Allah ya Rabb, anta tujibul muttar idza da'at,
Engkau yang tahu kegelisahan seorang hamba apabila sedang mengalami kesusahan. Dan saya saat ini, wa ana ajastu an jawabil ardi. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya harus gimana ya Allah? Bumi menyampaikan ada Rasulullah di sana. Tentu kami juga menginginkan hal itu. Fa'as'aluka an tusida Muhammadin ilayya. Ya Allah, kiranya berkenan engkau menaikkan, mengangkat Muhammad ke langit. Kiranya engkau berkenan mengangkat Muhammad ke langit, pemimpin para nabi, para rasul. Kiranya engkau berkenan mengangkat Nabi Muhammad ke atas langit, agar supaya apa? Fa'tasyarafu bihi kama tasyarafatil ardi, sehingga saya menjadi mulia sebagaimana mulianya bumi ditempati dan disyariati oleh Rasulullah. Sehingga fa'ajaba da'wataha, kemudian Allah menjawab doanya, harapannya langit. Kemudian Allah wa'auha ta'ala Jibril, Allah kemudian mewahyukan kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi. Sebelum itu tapi didahului bahwa malaikat Jibril mendapatkan wahyu perintah dari Allah. Saat itu adalah malam, di sini disebutkan fil lailatis sabi'ah wal isrin, malam ke-27 min Rajaba, dari bulan Rajab, sehingga sampai hari ini diperingati sebagai malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kemuliaan Rasulullah inilah sehingga menjadikan bumi makhluk yang mulia dan juga menjadikan langit juga makhluk yang mulia. Adanya Rasulullah juga memuliakan, bahkan menjadi mulia seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk kita sebagai nabinya. Haruslah kita berbangga menjadi umatnya beliau, karena syariat terbaik adalah syariat beliau, nabi terbaik, pemimpin para nabi, para rasul adalah beliau. Satu lagi, umat yang terbaik adalah umatnya beliau. Jangan pernah berharap menjadi umat yang lain. Oleh karena itu berbanggalah, berbahagialah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan seriuslah dalam menjalankan syariatnya beliau. Ini jamaah sekalian, kiranya pagi hari ini yang diantara salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dalam kitab Durratun Nasihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridha walillahi ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.